Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari saham-saham Amerika ya. Seperti janji saya sebelumnya, saya sudah bahas waktu weekend ya mengenai Seven Magnificent ya, yang paling besar 7 ya saham Amerika ya. Dan saya akan sharekan dulu untuk chartnya. Jadi sebentar. Ini yang saya bahas sebelumnya untuk US Seven Magnificent ya. Ini sebelumnya saya bahas mengenai Amazon, kemudian Meta, Nvidia, Google, Tesla, Microsoft dan Apple ya, semuanya naik ya, rebound kencang ya seperti itu ya. Nah, yang rajin nonton mencatat dan juga kalau buy ya, kalau misalnya Anda belum punya rekening saham US, kalau Anda mau join, Anda bisa join GoTrade Indonesia ya, atau peluang ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini atau kode referralnya. Kalau Anda berminat, silakan masukkan kode referralnya untuk peluang. Kalau untuk Hotel Indonesia nggak perlu masukkan, tinggal klik linknya aja. Anda bisa daftar ya di sana ya. Mulai coba untuk saham US. Nah, saham US itu enaknya kita nggak dipaksa untuk beli satu lot ya. Saham US itu acuannya dia per share ya. Jadi harganya itu juga harga per share. Anda bisa belinya fractional. Jadi Anda bisa beli minimal $1. Tapi kalau terlalu kecil belinya $1 nanti nilai potongannya dari transaksi fee-nya lumayan besar jadi mungkin agak naik sedikit ya paling enggak ya sekitar $5 atau $10 lah seperti itu ya supaya nggak terlalu besar dibandingkan hitungan biaya transaksinya. Nah tapi kalau Anda anggap biaya transaksi itu nggak masalah buat Anda ya ya nggak masalah juga sih. Seperti itu ya minimal $1 kalau di saham Indonesia kan harus satu lot ya 100 lembar kalau saham Amerika bisa fraksional ya seperti itu. Nah, Anda juga dapat dividennya, tapi taxnya dividen itu taxnya 15% ya. Nah, untuk saham Amerika sudah langsung dipotongkan. Nah, untuk saham Amerika yang dividen untuk pajak Amerikanya, kalau untuk pajak Indonesia hitungannya beda lagi ya. Nah, yang Seven Magnificent ini nggak saya bahas lagi karena sudah saya bahas. Anda bisa nonton di video sebelumnya, linknya juga akan saya berikan di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang kali ini saya bahas untuk berikutnya ya. Ini saya akan bahas eh, yang pertama saya bahas adalah untuk saham AMD ya seperti itu ya. Nah, saham AMD ini kalau kita perhatikan ya, sebentar saya hapus dulu ya coretan-coretannya. Nah, untuk AMD ini memang secara trennya dia masih downtrend. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya walaupun masih di atas MA20-nya, tapi kalau kita lihat MA20-nya itu masih di bawahnya MA200. Jadi jangka pendeknya dia masih downtrend. Downtrendnya lumayan strong, walaupun terakhir dia sudah lompat naik di atasnya MA20-nya. Nah, di sini kalau Anda mau, sudah punya, jangan lupa Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya kalau Anda trading ya. Anda bisa pakai acuan dari high-nya minggu lalu hari Jumat ya di 125,5 ya kurang lebih ya. Atau maksimum kalau Anda mau pasang stop loss-nya maksimumnya bisa pasang di area 117,9 ya swing low ya sebelumnya di sini. Memang agak jauh ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini Anda mau buy boleh, di sini ada resisten yang akan dia uji untuk AMD ya. Di AMD di sini adalah untuk level 132. Kalau dia berhasil naik ke atas 132 untuk AMD, maka dia kita tinggal pakai acuan swing hanya aja sebelumnya. Ini ya kurang lebih di sini saya pakai acuan yang agak ke atas di sini ya. Em, itu di area 150-an. Jadi selama dia bertahan di atas 125 untuk AMD, sebenarnya dia masih ada potensi untuk breakout ke atas 132 dengan targetnya minimal di 150. Paling tidak dia akan menguji testing MA200-nya ya. Buy-nya jangan terlalu banyak karena masih downtrend ya. Downtrendnya lumayan strong walaupun terakhir sudah mulai rebound. Nah, mungkin ada yang bilang Pak Sunar ini ada pattern double bottom kecil ya. Memang ada pattern double bottom kecil ya. Jadi pattern ini kalau dia sudah berhasil breakout dari neckline-nya, kalau kita ukur dari ketinggian dari chart patternnya itu dia targetnya memang pendek ya, hanya sekitar mungkin tutup tutup gap yang di sini ya. Ya sekitar 135 sampai dari 140-an ya gitu ya. Nah, target price-nya tadi double bottom yang kecil ini ya. Nah, tapi saya lihat di sini selama dia masih bertahan di atas MA20-nya, ini kemungkinan nanti MA20-nya akan mengarah ke atas, ya kan? Dia akan berusaha untuk naik lagi paling tidak menguji resistance 150 untuk AMD. Ya, jangan lupa tetap pasang stop loss-nya. Berikutnya untuk Pfizer. Untuk AMD memang saya sudah punya ya, tapi masih lossnya masih lumayan dalam, tapi nggak terlalu banyak karena waktu itu saya masih nyicil ya, banyak sedikit. Oke, berikutnya untuk Pfizer. Kalau kita lihat di sini untuk Pfizer ini saya sudah punya ya, masih positif, masih untung sedikit ya. Ini kalau kita perhatikan memang MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Nah ini sudah mulai mengarah ke atas. Kalau kita mau pasang stop lossnya, jangan lupa pasang stop lossnya di swing low terdekatnya sekitar 26 ya.
Atau kalau yang mau buy on weakness di MA20-nya, Anda bisa tunggu di area di sekitar 26. Jadi kalau turun di, di bawahnya MA20-nya, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas. Selama MA20-nya mengarah ke atas, kita boleh buy. Nah, untuk Pfizer. Nah, untuk Pfizer ini kalau dia naik ke atas 27,25, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya dia akan menguji resistance sekitar 29 ya, US dollar ya. Seperti itu ya. Atau kalau checkpointnya kalau mau tambah lagi di MA200-nya sekitar 28 ya untuk Pfizer. Nah, apakah dia akan naik tinggi karena adanya wabah dari flu dari China ya? Ya kalau saya sih lihatnya dari trennya aja fokusnya ya. Seperti itu ya. Selama trennya masih bagus, atau dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya berarti masih bagus ya. Itu prinsip saya seperti itu. Ya mudah-mudahan dia akan naik sampai target sekitar 29. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk MU. MU ini memang saya sebelumnya di grup saya pernah bahas mengenai MU ya. Setelah saya bahas, saya juga buy ya waktu itu. Tapi nggak lama lagi langsung turun ya. Drag langsung ya. Nah, karena kekecewaan dari earningnya dan juga statementnya dari beberapa analis juga sepertinya pesimis ya. Tapi MU ini sebenarnya belum saya cut loss karena walaupun minus dalam karena dia masih belum turun di bawahnya ini ya candlenya ya. Kalau saya tarik garis sebelumnya di sini dia masih bertahan lah walaupun dia parah ya dropnya sebelumnya. Nah dia berhasil rebound lagi mantul ke atas. Di sini yang Anda sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 95 ya. Selama dia bertahan di atasnya 95 ya atau maksimum di atasnya inilah ya. Saya coba gariskan di sini ya. Di atasnya sekitar 91 ya, maka dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 100 ya dengan targetnya sekitar 112. Nah, ini target sideways-nya lumayan ya, lumayan lebar juga paling enggak kalau Anda buy sekarang masih bisa 10 persenan lah untuk MU dan naiknya agak lama ya seperti itu ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 112, target berikutnya sekitar 127 ya. Jadi memang untuk MU ini masih lesu industrinya tapi uh, membaik ya walaupun earningnya di sini mungkin bagi sebagian investor mengecewakan tapi kalau kita lihat sebenarnya dia nggak benar-benar miss ya dari beberapa kuartal sebelumnya dia hijau terus ya. Seperti itu ya. Nah memang earning itu nggak selalu uh, korelasi positif dengan harga sahamnya nggak selalu ya. Memang ada beberapa saham yang korelasi positif tapi nggak semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cukup untuk MU ya. Selama ditahan di atas 95 jangan lupa ya, itu masih cukup menarik. Oke, berikutnya untuk Uber ya. Uber teknologi di sini kalau kita lihat MA20-nya memang masih di bawah. Harga sahamnya sudah melonjak naik ke atas MA20-nya dan terakhir dia kalau sebenarnya kalau kita lihat di candlenya itu memang merah, tapi kalau kita tarik garis di sini ini ada area resistennya dia sedang uji ya. Kurang lebih sekitar 67 67,64 ya. 67 ya, 67 sampai 68 lah. Nah, memang ini sebenarnya kalau mau buy lebih baik tunggu aja nanti kalau dia breakout ke atas 67 atau 67,64 ya atau 68 lah ya kita barusan buy atau paling tidak nanti tunggu mungkin di area kalau mau buy omnibus saran saya sih mungkin sekitar area ini ya kalau kita lihat area supportnya di sini sebelumnya dan di sini ada kebetulan ada ekor panjang ya jadi kita bisa tarik garisnya mungkin sekitar 64 ya jadi kalau dia turun di bawah 64 kemudian dia berhasil naik ke atas 64 kita barusan buy untuk Uber ya kalau mau spekulasi buy omnibus nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 67,64 atau 68 maka dia akan menguji area resistennya di sini sekitar 73,4 ya. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat dari swing high-nya itu sekitar 78,53. Mungkin tutup gap yang di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk Uber ini eh buy-nya tunggu naik ke atas 68 atau buy on weakness nanti sekitar 64 ya. Kalau turun jangan langsung buy ya. Anda pasang aja em, order untuk stopnya ya kalau dia stop order kalau dia naik ke atas 64 kita barusan buy ya nanti aja ya atau kalau nggak dikasih kita bisa buy high sell higher naik ke atas 68 kita buy ya targetnya adalah 73 kemudian 78 untuk Uber ya kalau lebih seperti itu berikutnya untuk Shopee ini memang kalau kita lihat em, dalam downtrend channelnya ini masih mengarah ke bawah ya. Seperti itu ya jangka pendeknya walaupun terakhir dia rebound ya seperti itu. Nah, apakah memang Shopee ini kan sentimen dari rate ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya dia naik tinggi karena the Fed cut rate ya seperti itu ya. Nah, apakah akan lanjut lagi? Ini sebenarnya kalau yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya. Anda bisa pasang stop lossnya di area sekitar sini ya. Eh, ini kalau kita perhatikan kan dia high-nya hari sebelumnya Kamis di sini ya.
itu dia di area 14,86 ya. Jadi mungkin Anda bisa pasang sekitar 14 atau 14 setengah ya untuk stop lossnya ya, bagi sudah punya ya seperti itu. Nah, kalau mau buy, Anda bisa buy on weakness. Nanti ketika dia testing area, ini ada dua area sebenarnya ya. Em, Sekitar area di sini dan sekitar eh, swing low-nya di sini. Jadi kalaupun dia koreksi, mungkin nanti dia akan testing lagi area sekitar 13,75 atau 14-an lah ya. Sampai 13 ya. Anda bisa tunggu di sana. Tunggu kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Atau kalau kita perhatikan kan dia MA20-nya di 15,668 ya. Jadi kita bisa buy kalau dia naik ke atasnya high-nya kemarin ya. High-nya kemarin 15,48 kita boleh buy. Nggak buy-nya bertahap aja. Ini dia akan menguji area resisten berikutnya. Ini kurang lebih area resistennya sekitar 16,61. Kemudian di sini ada 17, bentar ini 17,19 ya kurang lebih ya areanya. Ya itu untuk Sofi. Jadi untuk Sofi ini boleh buy high sell higher ya. Kalau dia higher high dari 15,48 Anda buy atau tunggu area buy weakness di garis sekitar 14,86 kemudian 13,75 atau 13,08. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound naik ya besok paginya juga boleh ya. Atau kalau ini kan siklusnya US kan malam ya sampai subuh ya. Jadi kalau misalnya Anda kebiasaan bangun subuh sebelum market US tutup mungkin Anda bisa buy kalau misalnya dia breakout naik ke atasnya ya. Atau masih bertahan di atasnya yang area garis-garisnya sudah saya gambarkan untuk Sofi. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MSTR. Nah, MSTR ini memang lumayan correlated dengan Bitcoin ya atau kripto ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat memang sebelumnya untuk MSTR ini jalurnya di jalur downtrendnya ya seperti itu ya. Masih mengarah ke bawah ya kurang lebih seperti itu. Nah ini dia kurang lebih eh, masih mengacu dari bentar saya kalau kita gambarkan downtrend channelnya ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya masih belum benar-benar aman ya walaupun sudah naik ke atas, tapi kalau Anda mau spekulasi buy kalau dia higher high ini saya gambarkan horizontal lainnya ya. Sebenarnya kalau dia higher high ini kita bisa pakai acuan dari sini ya. um, High-nya di sini ya. Ini di 390,32 ya. Saya coba paskan. Jadi kalau naik ke atas 390,32, yang mau tambah lagi atau average up silakan, atau yang mau buy, kita ke price berikutnya sekitar 444, kemudian berikutnya lagi sekitar 500-an ya, 505 lah di sini ya. 505-an ya. 505, 504,83 lah. Kurang lebih 505 ya. Kalau sudah punya ya jangan lupa Anda pasang dua stop loss saja pakai acuan dari low-nya 335 atau yang maksimum di sini ya. Em, Area sekitar 280-an sampai maaf ini saya coba gariskan persis saja sekitar 285 ya. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya di 335 maksimum 285. Ya kalau terlalu jauh ya jangan pasang di 285 ya Anda bisa pasang di tengah-tengahnya jual bertahap ya seperti itu ya untuk stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup untuk MSTR sih peluangnya masih bagus selama dia masih bertahan di atasnya 335 ini untuk MSTR. Oke, berikutnya untuk koin. Nah, koin ini sebenarnya MA20-nya mengarah ke bawah, harganya sudah mulai naik ke atasnya MA20-nya ya, sudah mulai memotong. Ini kalau kita lihat di sini area untuk swing low-nya sebelumnya kan jauh banget ya. Jadi kalau Anda sudah punya, mungkin Anda bisa pasang stop loss-nya di sini ya. Ini kebetulan kalau kita tarik garisnya, ini kurang lebih area resistance sebelumnya yang dia breakout ya. Ini kita bisa pakai acuan sebagai supportnya. Jadi supportnya sekitar 270 sampai 272 ya. Jadi selama bertahan di atasnya 270 atau 272 untuk koin ini masih ada peluang untuk capai area resistance sebelumnya dari 323 di sini ya agak jauh memang ya. Kemudian berikutnya lagi swing high di sini ini kurang lebih sekitar area 349 ya, 349,75-an. Jadi untuk koin ini sebenarnya walaupun emang 25 mengarah ke bawah tapi dia sudah mulai memotong ke atas, yang mulai buy boleh ya. Buy-nya jangan terlalu banyak atau sekalian nanti naik ke atas 293,6 kita buy ya, buy high sell higher ya. Jadi saya itu tipenya follow the trend. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high ya kita boleh buy. Sebenarnya kalau dibilang MA20-nya mengarah ke bawah, tapi masih di atasnya MA200-nya, tadi masih ada harapan. Ya, ini kalau dia naik lagi ya kita boleh buy atau buy-nya bertahap aja. Yang mau buy a weakness ya tunggu aja di garis yang sudah saya gambarkan 270 sampai 272 atau 246 sampai 250 ya. Itu kurang lebih untuk koin. Nah, cukup ya. Kemudian berikutnya untuk TSM masih em, sentimen dari AI ya. Nah, kalau kita lihat dari garisnya di sini, ini memang masih bisa higher high lagi ya untuk TSMN, untuk TSM ya.
Nah, di sini kalau saya mau gambarkan target price berikutnya, nah kita bisa tarik garis Fibonacci extension ya, 3 titik ya. Nah, kita bisa tarik dari sini, kemudian dari swing high yang di sini, kemudian kalau dia pullback di sini kan sebelumnya. Nah, ini target price terdekatnya adalah dia akan menguji 226,87 kurang lebih ya, hampir dekat ya. Terus target berikutnya lagi ini sekitar 257. Nah, untuk TSM ini apakah nggak ketinggalan atau ketinggian ya seperti itu ya. Nah, sebetulnya susah jawabnya ya. Kalau gap seperti ini itu bisa ditutupnya besoknya atau beberapa minggu kemudian. Jadi strateginya kalau Anda tipe trend following ya buy high sell higher ya seperti itu ya. Yang penting Anda siap akan risikonya. Kalau dia naik lagi ke atas high-nya 222,2 ya Anda boleh buy, naik ke atas 226 Anda tambah lagi atau average up yang untuk TSM target pas berikutnya sekitar 257. Ya, Anda bisa pasang stop loss-nya di MA20-nya di sini. MA20-nya kalau kita perhatikan di sini eh, itu di area 200,9 ya saat ini ya. Jadi mungkin Anda bisa tunggu buy on weakness di area sekitar 200-an ya, sampai 210. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau mau buy sekarang boleh, bertahap aja kalau dia berhasil breakout naik ke atas. Jadi buy high higher atau buy on weakness. Terserah Anda mau pilih yang mana ya. Area sekitar MA20-nya atau Fibonacci extension kalau kita gambarkan 3 titik ya 38,2% sekitar 208 sampai 210 lah. Ya, kemungkinan nanti mungkin tutup gap di sana ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Walmart ya. Walmart ini super bullish ya. Ya, kalau kita perhatikan inflasi sih nggak terlalu pengaruh ya. Apakah nanti ada pengaruhnya dengan sentimen Trump kalau dia eh, apa namanya perang dagang dengan China ya seperti itu ya. Tapi saya sih yakin sih Walmart ini masih punya strategi ya. Walaupun mungkin nanti worst case-nya ya kalau memang benar-benar tarif barang impornya dinaikkan ya lihat demand-nya juga kan. Walmart kan juga nggak bodoh ya misalnya uh, import marker gitu ya misalnya marker ya 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 dia kan hitung kalau misalnya US itu harganya berapa tapi kalau impor walaupun naik 100% tapi dia masih jual ya mungkin dia masih impor juga ya Walmart ya seperti itu ya untuk markernya. Ya, jadi um, apakah ini nanti bentuknya double top Pak Sunar? Nah, kalau trading chart pattern itu harus patternnya terbentuk dulu baru kita ambil actionnya. Nah, tindakan. Nah, di sini Anda kalau mau buy boleh aja Anda pasang stop loss-nya di 89-an ya, kurang lebih atau low-nya di sini 88,91 ya. Nah, untuk Walmart ini kalau mau spekulasi buy sih ada baiknya tunggu di sini ya. Ini ada resisten yang dari pattern-nya sini ya. Ini kayak sebelumnya 92,35. Jadi kalau dia naik ke atas 92,35, nah kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout lagi naik ke atasnya 96,18. Nah, seperti itu ya. Itu untuk Walmart. Nah, kira-kira target price-nya gimana Pak Sunar kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya? Ya, mungkin kita bisa ukur pakai Fibonacci retracement ya. Kalau pakai Fibonacci itu kadang-kadang pemilihan acuannya itu yang jadi masalah ya. Mau pakai yang di sini low-nya atau yang di sini atau di sini sebenarnya nggak ada masalah. Ada asalkan beberapa guideline-nya ada ya. Saya pernah bikin edukasi mengenai Fibonacci retracement. Anda bisa search di channel saya ya. Ada cara-cara petunjuknya. Nah, gimana? Nah, gampangnya kalau kita mau extension ya di sini. Kita juga bisa tarik selain 3 titik bisa cuma ini kan untuk retracement ya. Nah, kalau dia breakout, kita tinggal reverse aja em, dari chartnya di sini ya. Jadi dia akan naik ke atas kalau dia breakout ekstensinya setelah naik ke atas 96,18 ya. Ini di high-nya 96,18 maka target price berikutnya adalah 104 berikutnya lagi 114 itu untuk Walmart ya jadi masih ada peluang naik lagi yang perlu diperhatikan adalah area sekitar 88 sampai 92-an ini ya kalau dia selama masih bertahan di atas 88 menurut saya sih untuk Walmart ini masih ada peluang untuk breakout naik ke atas 96,18 ya targetnya mungkin 104 mungkin masih bisa ya seperti itu ya memang ini cenderung koreksi MA20-nya mengarah ke bawah harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Jadi kalau Anda buy jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20-nya Anda boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu. Tapi biasakan juga no average down. Lebih cukup berikutnya sentimen ini ETF ya. Jadi ETF itu semacam reksadana electronic trading fund ya, tapi dia diperdagangkan di bursa. Ya beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan ETF kodenya pakai depannya X ya. Contohnya yang pernah saya bahas di grup SXSMK ya untuk Serika Hati ya.
Nah, itu untuk Indonesia memang kurang liquid, tapi kalau Amerika ETF-nya lumayan liquid ya. Nah, silver ini untuk yang suka alternatif untuk invest nyicil bertahap untuk uh, logam selain emas ya, karena silver ini dia memang ETF yang korelasi strongnya ke harga komoditasnya. Nah, untuk silver saya sudah buy di average 26,46. Saya belum tambah lagi atau average up. Kemungkinan nanti malam saya akan tambah lagi. Nah, untuk silver ini nyicil ya. Memang silver ini agak jangka menengah ya. Ya, kalau dibilang silver ini kenaikannya kalah sama gold ya eh, untuk 2024, tapi dia pernah naik kalau kita hitung ketinggiannya di sini 2024 ya, itu dia sampai dari high-nya dia naiknya 46,88% ya, nggak kalah sama gold ya, seperti itu ya. Jadi apakah ini masih bisa naik lagi karena dia sudah koreksi sekitar 17% sebelumnya di sini ya, dan dia sudah mulai naik. Ini kalau mau nyicil buy untuk silver ya SLV, ini boleh aja. Baiknya bertahap aja, kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up. Nah, dia akan menguji area resistennya kurang lebih di sekitar area 29 ya. 29,43. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat di sini sekitar 31,8 itu untuk silver. Jadi sejauh ini memang masih cukup menarik. Ini hijaunya semua ya yang saya bahas ya. Seperti itu ya. Memang saya bahas yang uptrendnya masih bagus dan volumenya masih lumayan tinggi ya. Ya, seperti itu ya. Memang saham US juga memperhatikan volumenya ya, seperti itu ya. Di sini ada petunjuk juga ya mengenai silver. Ini beberapa aksi korporasi Anda bisa cek di TradingView mengenai silver ya. Kalau bisa cukup masih ada potensial untuk 29 sampai 32 ya, atau break new all time high lagi. Memang jangka panjangnya mungkin 2-3 tahun kalau misalnya kondisinya memungkinkan ya, bisa aja silver balik lagi ke 50 ya. Dulu pernah 50 sih ya silver ya. Sebentar. Nggak tahu ini catnya pernah sampai ke 50 nggak sebelumnya. Nah, ini eh, tahun berapa ya? Ini lama banget ya. 48,35 ya. Itu tahun 2011 ya. Masalah sebelumnya juga pernah 50, tapi ini nggak ada tracknya ya. Saya pernah lihat untuk harga silvernya ya, tapi berhubung ETF-nya ini mungkin ETF-nya dimulai dengan segini ya, nggak sampai ke belakang banget ya. Tapi kalau dilihat harga silvernya ya lebih bisa sampai 50 sebelumnya pernah. Ya, ini juga kalau kita lihat lumayan menarik sih kalau mau buy on weakness untuk silver. Ya, kalau lebih seperti itu. Berikutnya GME untuk GameStop ini yang fluktuasi ya, lumayan tinggi. Kalau yang suka ya, ini kalau yang mau buy on weakness tunggu di MA20-nya aja 30,35 ya. Kalau MA20-nya dipotong jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya, besoknya Anda boleh buy ya. Atau kalau kita perhatikan di sini Anda pasang langsung order ya, stop order buy. Kalau dia naik ke atasnya dari 32,14 Anda boleh buy. Kemudian target price-nya kurang lebih ini sekitar 37,5-an ya. Atau saya pakai gambarnya di sini aja lah, yang di sini ya, ekor panjang ke atas ya, 38. Kemudian kalau dia naik lagi bisa sampai 48 ya kurang lebihnya ya. Memang fluktuasinya tinggi banget ya GME ini ya. Dulu pernah bikin berita eh, yang luar biasa ya, yang mana dimulai dari grup Reddit kalau saya ya. Dia ngangkat harganya GameStop sampai naik melambung tinggi ya. Eh, jadi melawan orang yang buka posisi short, akhirnya untung banyak. Ya, seperti itu. Jadi GameStop ini secara uptrend MA20 yang mengarah ke atas masih bagus ya. Dia sudah koreksi, sudah memang nggak sampai dipotong ke bawah MA20-nya. Tapi kalau yang mau antri lagi sekitar MA20-nya ya mungkin antri di sekitar 30 sampai 30,5 sen ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas ya kita bayar hasil akhir. Memang sih sebelumnya kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar ini kan ekor panjang ke atas ya. Kemudian dia koreksi. Tapi jangan lupa sebelumnya kalau dia breakout naik lagi, dia higher high. Memang kemudian dia turun tapi uptrendnya masih bagus. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa naik ke 38. Untuk GameStop sendiri saya nggak punya. Jadi yang saya bahas ini saya punya adalah AMD, PFE, MU, kemudian yang lain-lainnya saya nggak punya. Ya, dulunya pernah punya Sofi, tapi sayang karena saya terlalu uh, defensif, jadi Sofinya sudah saya jual, saya belum buyback ya untuk Sofi seperti itu ya. Jadi memang di saham Amerika itu um, kadang-kadang memang kan saham Amerika itu stop lossnya harus agak jauh ya, seperti itu ya. Fluktuasinya tinggi seperti MU sebelumnya ya kan, kalau kita buru-buru stop loss ya tiba-tiba ini juga gap up gitu ya, jadi agak susah ya, susah-susah gampang, tapi tetap kita harus disiplin ya pasang trailing stop dan stop loss. Jadi jangan sampai kita itu punya pikiran wah saham Amerika pasti bagus, nggak mungkin nggak naik lagi, belum tentu ya, karena kita belajar dari dulu Yahoo
Ya, Yahoo itu kan dulu di masa kejayaannya dia naik tinggi. Kemudian lama-lama kan dia surut. Ya, bahkan kalau kita dengar dari ceritanya Yahoo, ya kan seperti itu ya. Bahkan dulu Google pernah ditawarkan ke Yahoo ya, dua kali ditolak lagi ya. Terakhir juga Microsoft ada mau akuisisi juga ditolak. Ya, akhirnya dijual lebih murah, ya dibuat private company sekarang ya. Di sahamnya sudah nggak ada lagi untuk Yahoo. Ya seperti itu, ya. Jadi apa yang dulunya bagus sebenarnya kalau untuk saham Amerika tetap sama. Sekarang belum tentu bagus, walaupun dulunya bagus. Apa yang dulunya jelek, ya belum tentu sekarang jelek. Contoh gampangnya aja lah Nvidia sebelum dia naik tinggi ya, sebelum zamannya COVID itu ya. Itu dia harganya banting-banting ya. Sampai kalau kita Anda sering baca shortnya YouTube mengenai saham ya, waktu itu CEO-nya Nvidia dengan SoftBank CEO yang siapa itu yang saya lupa namanya yang warnanya botak itu ya. Eh, itu kan bikin short video di mana CEO-nya dari SoftBank itu sampai eh, memeluk bahunya CEO-nya Nvidia ya seperti itu ya waktu itu ya. Karena dia pernah pegang sahamnya Nvidia tapi dilepas semua. Akhirnya sahamnya kan naik tinggi. Kalau nggak gitu SoftBank itu sudah eh, dapat untung banyak banget ya berkali-kali lipat dari Nvidia seperti itu. Ya, begitulah kegilaan dari pasar modal ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Isaac Newton ya. Saya pernah cerita aja Isaac Newton yang dulu ya, zaman dulu ya. Itu dia pernah untung banyak dari stok, kemudian dia coba lagi, masuk lagi banyak, akhirnya dia juga kalahnya banyak ya seperti itu ya. Sampai kata-kata dari Isaac Newton yang terkenal ya, ya dia itu bisa menghitung segala heavenly body apalah rumus yang susah gitu ya, Eh, yang di luar kemampuan orang biasa dia bisa hitung. Tetapi the madness of the people ya, stock market lah dia reverse secara nggak langsung itu dia nggak bisa hitung ya seperti itu ya. Makanya tetap analisa teknikal itu walaupun analisa saham US itu lebih kecenderungan fundamental atau sentimen dari news daripada teknikal, tapi teknikal itu masih perlu ya seperti itu. Ya buktinya aja ini kita bisa analisa ya kan dia kan sideways ya, support resistennya bisa tahu kalau ini kan dari tren lainnya aja dia sudah mulai naik lagi kan. Tapi kalau tiba-tiba dibanding turunnya, apakah teknikalnya salah? Ya sebenarnya bukan teknikalnya karena ya itu kegilaan dari pasar modal madness jika kita juga nggak tahu ya seperti itu ya. Kita yang penting kita harus siap sesuai dengan risiko bersama masing-masing. Kurang lebih cukup sekian. Kemudian di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalau yang ingin daftar untuk saham US bisa lewat GoTrade Indonesia, linknya di video deskripsi bawah ini, atau lewat peluangnya. Itu eh, masukkan kodenya ya seperti itu ya. Dan masuk saham US ini bisa nyicil bertahap ya. Jadi nggak harus satu lot gitu ya seperti saham Indonesia. Anda bisa beli fractional 0,00 berapa ya. Kalau nggak salah di belakang koma itu sekitar 8 digit atau 10 digit saya lupa ya. Itu bisa 0,000 berapa gitu atau atau $1 ya kalau misalnya minimnya itu $1. Tapi kalau belinya terlalu kecil $1 nanti dipotong fee-nya, nanti hitungannya fee transaksinya gede. Tapi kalau Anda yakin ya mungkin agak banyak sedikit. Tapi masih bisa beli fraksional ya lumayan lah daripada saham Indonesia kan dipaksakan satu lot. Kalau misalnya kita mau beli saham yang big caps, blue chip juga perlu uang agak banyak ya. Money manajemennya juga agak susah mungkin ya seperti itu ya karena nggak bisa jual bertahap, Anda bisa jual langsung harus satu lot 100 lembar. Kalau saham Amerika pakai share ya share sebenarnya bukan hitungan per lembar bukan. Share itu ya per saham itu karena harganya per share ya per saham. Oh ya mungkin diartikan bahasa Indonesia per lembar ya monggo monggo silakan ya seperti itu. Tapi hitungannya per share ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan berarti saya mengajak Anda pindah ke saham Amerika, enggak. Hanya diversifikasi. Jadi channel ini nggak melulu bahas tentang saham Indonesia doang, tapi mungkin juga investasi yang lainnya yang tetap legal karena peluang dan GoTrade Indonesia itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti ya, seperti itu. Jadi relatif aman lah tanda petik ya seperti itu. Ya saya sebut tanda petik aman ya karena kalau misalnya ada pilih sahamnya yang nggak aman, perusahaannya yang mungkin nanti dilikuidasi ya kita nggak akan pernah tahu dia turun sampai 90% kan juga dana kita juga hilang ya seperti itu ya. Jadi capital loss ya seperti itu. Jadi tetap ada resikonya, tapi aman dari segi kalau kita beli sahamnya itu sahamnya terekam di Bapepti ya seperti itu. Ya. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya
peluang atau Putri Indonesia itu bangkrut misalnya ya, saya nggak tahu kan yang jelek nggak ya. Ya itu tetap ada rekodnya di Bapepti ya, jumlah saham kita yang kita beli. Jadi aman aja, apalagi mereka kan eh, ada hubungan dengan yang broker yang di luar negeri. Jadi eh, apa yang kita beli itu langsung dibelikan juga eh, di saham yang di luar negeri ya seperti itu ya. Jadi relatif aman. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih